Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Talkshow lanjutan pagi hari ini kita tentang dukungan ya, tentang program pengungkapan sukarela. Inti Medan siap mendukung program pengungkapan sukarela. Live di studio pagi hari ini bersama Ibu Janli ya, Ketua Perhimpunan Inti Medan. Ya. Hadir juga Bapak Mustafa Kemal Nasution, ya, beliau adalah penyuluh pajak ahli Madya. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak Mustafa, Bu Janli, untuk sharing mengenai program pengungkapan sukarela ya. Dan dari Perhimpunan Inti Medan siap mendukung itu. Sebelum kita memulai tentang program pengungkapan sukarela seperti apa, bedanya dengan tax amnesty, mari kita mendengar sambutan dari Ibu Janli sebagai Ketua Perhimpunan Inti Medan. Silakan Bu Janli. Ya. Selamat pagi Pak Syanyat, selamat pagi Pak Nasution, selamat pagi Tribuners. Ya, terima kasih sekali kepada Pak Syanyat yang telah mengorganisir acara ini. Terima kasih dan kedatangannya, juga memberikan kesempatan kepada Perhimpunan Indonesia Tionghoa untuk turut serta hadir dalam mensosialisasikan, ikut membantu dalam mensosialisasikan PPS ini. Ya, ini merupakan kesempatan kedua kita hadir di sini ya. Yang sebelumnya Bapak beri kesempatan kami untuk mengemukakan mengenai kiprah Perhimpunan Indonesia Tionghoa di Sumatera Utara ini. Seperti kita ketahui bersama, Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini atau INTI, kita adalah organisasi yang bersifat kebangsaan, Pak. Jadi di organisasi kita ini sesuai visi misinya, kita membantu ya pemerintah mempunyai peran serta aktif ya dalam proses pembangunan bangsa ini. Nah, setiap ada kegiatan atau isu apa dari pemerintah, ada program baru, kita berusaha bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi ini. Ya, kegiatan kita ada di sosial kemanusiaan, ada di bidang ekonomi, di bidang seni budaya. Jadi hari ini kita mungkin di bidang ekonomi, Pak. Nah, pemerintah mengeluarkan program baru ya yang namanya Program Pengungkapan Sukarela. Ya, atau disingkat dengan PPS ini. Ya, PPS ini apa itu PPS? Ya, siapa saja yang perlu melakukan PPS dan apa manfaatnya bagi kita semua? Dan mungkin kurang afdol kalau saya yang mengemukakannya. Saya takut ada yang salah. Jadi kita minta bantuan lah dari pihak Kanwil Pajak, Kanwil DJP Sumatera 1. Di sini ada yang spesial di bidang ini ya, penyuluh Madya ya, Pak Mustafa Nasution ya. Bapak ini yang bisa membawakan semua tentang PPS ini secara benar dan tepat sehingga masyarakat yang mendengar ini lebih paham. Ya, tak kenal maka tak sayang. Setelah paham, setelah kenal, tentu timbul keinginan untuk mengikuti program pengungkapan ini. Ya, jadi kita serahkan kepada penyuluh kita untuk menjelaskan lebih rinci mengenai hal ini, Pak. Baik, terima kasih Ibu Janli untuk sambutannya. Nah, ini untuk Pak Nasution ya, Pak Mustafa Kemal Nasution. Ini mengenai program pengungkapan sukarela, Pak, di 2022. Ini perbedaannya dengan tax amnesty apa ya, Pak? Ya, terima kasih banyak Pak Syan, Bu Janli ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas diundangnya ya kami di sini untuk ikut membahas atau menyampaikan terkait program pengungkapan sukarela dari pemerintah ya, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Yang memang sekarang sedang gencar-gencarnya disampaikan, dan harapannya mungkin nanti setelah acara ini makin banyak ya yang bisa ikut atau join di program ini. Oke, terkait dengan pertanyaan itu bisa saya sampaikan bahwa tax amnesty ini sebenarnya bukan jilid 2 ya, itu mungkin yang lebih mudah diucapkan oleh para tribuners, oleh masyarakat. Meskipun itu tidak masalah juga gitu. Boleh ya, seenaknya lah disampaikan seperti apa. Tapi ini sebenarnya berbeda. Kenapa? PPS ya, program pengungkapan sukarela ini, Voluntary Disclosure Program, itu sangat berbeda dengan tax amnesty sebelumnya. Kenapa? Karena dari cara pengungkapannya berbeda, tarifnya berbeda, ketentuannya, bagaimana harta tersebut diungkapkan pun berbeda, cara untuk deklarasi hartanya juga berbeda.
sektor-sektor di mana nanti bisa investasi ya setelah melakukan repatriasi atau deklarasi itu pun berbeda. Jadi ini panjang kalau mau dijelaskan satu persatu ya Pak Sian. Iya, Tapi Pak. yang jelas PPS ini sebenarnya bukan merupakan tax amnesty jilid 2, tapi dia merupakan suatu program yang berbeda ya. Yang jelas pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk memanfaatkan program ini. Gitu. Jadi mungkin yang sebelumnya masih belum mengungkapkan seluruh hartanya di tax amnesty jilid pertama, silahkan ungkapkan di PPS ini. Mungkin yang sebelumnya malah sama sekali belum mengikuti program ini, juga dipersilahkan untuk mengikuti tax amnesty, PPS ini. Inilah kesempatannya. Inilah kesempatannya mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Hanya 6 bulan. Karena setelah ini ya selesai. Selesai. Begitu. Ya, Mungkin jadi- sekilas seperti itu Pak Sian. Iya, jadi sahabat Tribuners ya, bagi yang belum mengungkapkan, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk dapat diungkapkan dan dilapor dengan sebaik-baiknya, karena ini sangat membantu ya. Nah ini Pak Austion, apa yang melatar belakangi pemerintah mengeluarkan program pengungkapan sukarela ini Pak? Iya. Latar belakangnya seperti apa sehingga ini menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah? Iya, terima kasih Pak Sian. Nah, jadi sedikit tadi saya sudah ungkapkan ya, ini masih banyak yang mungkin yang belum mengikuti atau belum sempat ya, atau hanya mengungkapkan sebagian saja waktu tax amnesty yang pertama. Nah sekarang dengan era digitalisasi yang semakin luas ya, kita semua sangat-sangat di setiap kehidupan masyarakat itu semua kita dengan handphone ya, internet dan seterusnya. Ini terkait dengan ini pertukaran data juga makin meluas Pak. Jadi untuk informasi bagi para tribuners untuk kita semua, itu ada yang namanya Automatic Exchange of Information Pak, AEOI ya. Nah itu ada negara-negara yang tergabung di situ termasuk Indonesia, dan kita saling exchange information di situ. Info itu semua kita dapatkan. Bahkan kabarnya ini boleh saya sampaikan juga di sini, itu jutaan data itu kita peroleh Pak, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dan itu semua melibatkan ratusan ribu wajib pajak. Nah ini semua adalah bagian dari policy dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kesempatan ya kepada masyarakat untuk mengungkapkan mungkin ada penghasilan, harta yang belum sempat diungkap di tahun 2016-2017 pada saat tax amnesty pertama, atau mungkin ada wajib pajak yang belum mengikuti, terus ada hartanya yang belum diungkap di tahun 2016 sampai 2020, itu juga diperkenankan untuk mengikuti program ini. Nah, ada juga data-data yang diperoleh dari katakanlah ILAP ya. Jadi ini ada institusi, lembaga, asosiasi maupun pihak lainnya. Nah, ini dari misalnya kementerian, dari PPATK mungkin ya, dari bank. Ini semua datanya lengkap Bapak Ibu sekalian. Dan ini siap untuk kalau boleh saya bilang, para AR atau account representatif di seluruh Indonesia itu siap sebenarnya menyebarkan surat cinta kepada para wajib pajak. Oh, ini masih ada nih yang belum nih Pak, Ibu, ya seperti itu. Nah, sebelum ini semua dilakukan, pemerintah dengan generousnya memberikanlah program ini untuk memberikan kesempatan. Oke, ungkap dulu deh. Betul. Ya, sebelum nanti dapat surat cinta itu, atau sebelum nanti kami yang mengungkap duluan. Nah, seperti itu. Mungkin garis besarnya seperti itu, Pak Sian. Jadi ini diberikan kesempatan ya. Mungkin ada yang lupa, ada yang tidak merencanakan dengan baik, mungkin belum terbiasa atau belum melaporkan dengan jelas teliti ya. Ini saatnya lah ya untuk dilaporkan, karena kedepannya transparansi itu sangat penting. Betul. Ya. Transparansi itu sangat penting, dan kemudian pajak itu juga sangat berguna bagi bangsa dan negara ini untuk pembangunan ya. Betul. Jadi pada sahabat Tribuners yang belum ya mengikuti program sebelumnya, ini adalah kesempatan yang sebesar-besarnya untuk dapat mengikuti, supaya kedepannya semua sektor di kehidupan ini, baik individu, bisnis, perseorangan, profesional, kedepannya pasti kerapian dan profesionalisme itu akan dikedepankan ya, karena bagaimanapun
kita akan hidup di era digital yang serba transparan ya. Betul, Jadi tidak ada lagi yang kita Sembunyikan. kita transparan. Lebih enak tidur, ya Pak ya. Lebih enak tidur, kita berusaha, dan bukan hanya itu ya Pak ya. Banyak dukungan dari pemerintah juga ya untuk insentif dan sebagainya yang kita bisa nikmati sebagai wajib pajak ya. Ya. Nah, Pak, manfaat apa sih yang bisa didapatkan oleh wajib pajak jika mengikuti PPS ini Pak? Ya, jadi tadi saya juga singgung sedikit ya. Sebenarnya manfaat ini itu sangat-sangat luar biasa ya bagi masyarakat nanti yang mengikuti program ini. Jadi yang kalau para tribuners mungkin bapak-bapak ibu sekalian sempat ingat di teks amnesti kita yang pertama itu ada sanksi ya kalau misalnya tidak sempat mengikuti itu atau mengikuti tapi tidak semuanya diungkapkan, ada sanksi sebesar 200% ya, sanksi denda yang cukup besar. Nah, itu juga salah satu manfaat ya yang diperoleh di program ini. Jadi yang pertama itu sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti, untuk peserta TA ya, baik objek orang pribadi maupun badan yang belum melaporkan seluruh hartanya dalam surat pernyataan harta di teks amnesti pertama itu, maka jika ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak, itu akan dianggap sebagai penghasilan, Pak. Dan akan dikenakan PPh final sebesar 25% untuk wajib pajak badan, kemudian 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk WP tertentu dari harta bersih tambahannya. Ditambah, nah ini yang mengerikan, sanksi 200%. Nah itu yang manfaat utama lah yang bisa diperoleh oleh masyarakat jika mengikuti program PPS ini. Itu yang pertama. Nah yang kedua, itu tidak diterbitkan ketetapan Pak, SKP, Surat Ketetapan Pajak, untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Nah ini semua masuk di skema kebijakan 2. Kalau yang tadi itu skema kebijakan pertama, ini skema kebijakan 2. Kecuali nanti ditemukan harta yang belum atau kurang diungkap. Nah, jadi kalau misalnya wajib pajak mau mengikuti program ini, itu manfaat utamanya itu Pak. Ya, yang pertama tidak dikenakan sanksi yang besar tersebut, dan yang kedua untuk wajib pajak orang pribadi yang mengikuti kebijakan 2 tuh. Ya, kalau tadi kebijakan pertama yang mengikuti kebijakan 2 untuk harta perolehan 2016 sampai 2020 dia tidak akan diterbitkan ketetapan ya atau SKP gitu. Dan juga tidak akan ditambah sanksi administrasi ya atas nanti yang ditemukan hartanya tersebut. Ya. Seperti itu mungkin Pak Sian. Dan ada tambahan dari Bu Jani? Ya, ini mungkin ke Bapak ya, tidak dikeluarkan surat ketetapan 2016 sampai 2020. Itu artinya tidak ada pemeriksaan pajak 2016 sampai 2020 ya Pak? Ya, seperti itu Bu. Ya. Nah, satu lagi mungkin lupa tadi saya sampaikan bahwa data informasi yang nanti bersumber dari SPPH yang disampaikan surat pernyataan harta yang disampaikan nanti dalam PPS ini, itu juga akan dilindungi, Bu, ya. Jadi tidak akan dijadikan dasar untuk penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi data yang bersumber dari SPPH tersebut pun dilindungi, ya. Tapi tentu saja ada persyaratan juga ya di situ. Jadi kalau misalnya nanti ada misalnya seperti pajak ya, baik itu PPN, PPh, potongan pungutan yang mungkin telah dipungut oleh wajib pajak tapi tidak disetor, nah itu tidak bisa gitu ya. Jadi itu juga merupakan pengecualian ya. Jadi jangan sampai juga nanti itu terjadi gitu kan, tapi melakukan pendaftaran untuk program pengungkapan sukarela ini itu. Seperti itu Pak. Siapa yang bisa mendapatkan manfaat dari PPS ini Pak? Siapa saja Pak? Jadi yang jelas Mbak, yang bisa memanfaatkan PPS ini itu dikategorikan ke dalam 2 kebijakan ya Bapak Ibu sekalian. Yang kebijakan pertama itu diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta alumni TA ya. Jadi syaratnya itu harus sudah pernah mengikuti teks amnesti sebelumnya. Seperti itu. Dan harta yang diungkapkan itu adalah harta yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Seperti itu. Itu untuk skema yang pertama yang bisa memanfaatkan teks amnesti. Nah, PPS.
Nah, yang kedua itu adalah kebijakan di mana yang bisa mengikuti hanya wajib pajak orang pribadi, ya, atas harta yang belum diungkap tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Itu perbedaan utamanya, Pak Sian. Gitu. Jadi yang kalau pertama itu alumni TA untuk harta yang belum diungkap yang belum diungkap sampai dengan akhir 2015. Kalau kebijakan kedua dan bisa dilakukan oleh orang pribadi dan badan, tapi kalau kebijakan kedua hanya untuk orang pribadi atas harta yang belum diungkap 2016 sampai dengan 2020. Dan catatannya harta tersebut juga belum dilaporkan di SPT tahunan 2020. Begitu, Pak. Mungkin Bu Janli ada tambahan pertanyaan supaya untuk manfaat ini bisa lebih detail lagi. Ya, cuma yang tadi hanya dari Bapak saya memperapa lagi. Ya. Yang kebijakan 1 hanya boleh untuk alumni tes amnesti. Ini yang sering ditanya, Pak. Artinya betul. Di sini perorangan maupun badan usaha yang sudah pernah ikut tes amnesti boleh ikut, ya. Bisa ikut kebijakan 1, ya. Kebijakan 2 hanya diperuntukkan untuk perorangan dengan penghasilan yang di tahun 2016 sampai 2020. Maaf, bukan penghasilan harta, ya Pak ya. Inilah bedanya yang masih awam sama yang udah ahlinya. Ya, betul. Itu aja, Pak. Oke. Ini kan program ini kan tentunya ada prosedur untuk mengikuti, ya, Pak ya. Iya. Cara mengikutinya bagaimana? Apakah ada informasi atau pelaporan atau mendapatkan pengetahuan ini bagaimana? Langsung ke bagaimana kantor caranya, pajak ya, atau mungkin supaya tidak salah lapor ini, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi secara umum ya, ini sangat mudah, Pak, untuk bisa mengikuti program ini. Jadi wajib pajak tinggal mengajukan surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH secara elektronik melalui laman DJP Online. Jadi klik saja Google DJP Online, nah nanti bisa masuk ke laman tersebut. Ya. Nah, setelah mengirimkan SPPH tersebut, maka wajib pajak akan menerima yang namanya SKET atau surat keterangan, Pak. Surat keterangan pengungkapan harta secara online juga. Begitu. Jadi semuanya serba online. Kalau yang teks amnesti yang pertama kan harus datang, Pak, ke kantor, ya. Kalau yang sekarang semuanya dilakukan serba online. Begitu. Nah, untuk kebijakan 2, khusus untuk kebijakan 2 tadi saya disebutkan oleh Bu Janli bahwa yang bisa mengikuti hanya orang pribadi untuk perolehan harta 2016 sampai 2020, itu ada catatan lagi. Bahwa pertama telah menyampaikan SPT tahunan 2020. Kemudian mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum lainnya, misalnya ke pengadilan pajak dan seterusnya, untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Kemudian syarat berikutnya tidak sedang diperiksa atau diperiksa bukti permulaan. Ini ada unsur pidana biasanya di situ, ya kan. Untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Nah, terakhir tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kanal-kanal lainnya yang mungkin bisa diperoleh atau jika ingin memperoleh informasi terkait dengan PPS ini bisa menghubungi call center 1.500 008, bisa juga datang langsung ke helpdesk di KPP di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Atau juga ada saluran komunikasi lain melalui WA dan seterusnya yang bisa ditanyakan langsung ke representatif masing-masing wajib pajak. Jadi sangat mudah, Pak. Jadi intinya tinggal klik, ya kan, di laman DJP Online, kemudian masukkan harta yang mau diungkap, keluar surat keterangan, sudah. Seperti itu. Semudah itu ya, Pak ya? Semudah itu saja. Yang penting ada keinginan, kesadaran, dan kemauan untuk merapikan pajak ini. Iya, dan diperhatikan syarat-syarat. Oh iya. Karena banyak juga yang baca awal tapi nggak baca detail ya. Iya, Pak. Jadi ini saran untuk sahabat Tribuners ya, yang untuk berkeinginan untuk melaporkan pengungkapan sukarela ini bisa melalui online, DJP Online, dan baca persyaratannya. Sangat penting ya. Biasakan sahabat Tribuners untuk kita mulai membaca sesuatu secara detail supaya apa yang dilaporkan itu memenuhi persyaratannya. Betul, ya. Pak. Dan ini wajib pajak yang terdaftar di tahun 2016 ingin mengikuti PPS, namun semenjak pendaftar wajib belum pernah
ini belum pernah menyampaikan SPT tahunan nih, Pak. Ya. Apakah wajib pajak dapat mengikuti PPS atau dan kebijakannya berapa? Dia belum pernah mengikuti dan melaporkan SPT. Ya. Jadi jika sama sekali belum pernah mengikuti, berarti kan tadi sudah sampaikan tidak termasuk yang pertama kan, kebijakan pertama, karena kebijakan pertama hanya untuk alumni TA yang pertama. Berarti dia bisa mengikuti kebijakan 2, tapi kan tadi saya sudah sebutkan ada catatan. Harus menyampaikan SPT tahunan 2020. Jadi disampaikan, kalau belum melaporkan SPT tahun 2020, dilaporkan dulu. Yang 2020. Yang 2020, betul. Nah, nanti harta yang masuk di SPT 2020 ini adalah harta yang mungkin sudah disampaikan, dilaporkan di SPT tahun-tahun sebelumnya, dari 2016 sampai 2019, plus harta yang diperoleh dari penghasilan tahun 2020. Nah, itulah yang masuk di SPT tahun 2020. Nah, harta yang tidak termasuk dalam SPT tahunan 2020 yang dilaporkan di SPT tahun 2020, itulah yang diungkap. Seperti itu, Pak. Jadi sisa hartanya yang tidak dimasukkan di SPT tahun 2020, itulah yang diikutkan PPS ini. Oke. Seperti itu. Tetapi apabila seperti pertanyaan Pak Sianya tadi, 2016 sampai 2020 tidak pernah melaporkan SPT-nya, Pak. Betul. Apakah 16 sampai 19 masih butuh dilapor SPT-nya atau Bu. cukup 2020? Cukup 2020 saja. Baik. Betul. Berarti yang 2020 ke bawah itu PPS langsung. Ya, jadi dia 2020 dia laporkan. Nah, kemudian nanti yang di luar yang dilaporkan di 2020 itulah nanti yang diikutkan di program PPS. ini ya. Betul. Karena harta tersebut nanti akan menjadi harta di SPT tahun 2022. Ya. Baik. Oke, menarik ini, Pak. Nah, untuk jika wajib pajak memiliki harta dengan tahun perolehan di bawah 2016, Pak, dan wajib pajak bukan peserta pengampunan pajak, apakah dapat mengikuti PPS? Nah, ini Pak Sian dan Bu Janti yang mungkin banyak ditanyakan oleh para tribuners, para masyarakat ya, Bapak Ibu sekalian yang pemerhati atau ingin mengikuti program ini bisa nggak saya mengikuti program PPS ini, padahal harta saya diperoleh di sebelum tahun 2015, Betul. Tetapi saya bukan peserta TA. Bagaimana? Saya mengikuti kebijakan yang mana? Ini banyak memang pendapat, Pak. Banyak pendapat dan ya sah-sah saja karena ini juga karena ini undang-undang dan masyarakat juga bisa beropini ya. Tapi yang jelas tadi saya sudah tegaskan. Untuk kebijakan satu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian adalah yang bisa mengikuti adalah yang sudah ikut tax amnesty. Jadi atau dengan kata lain alumni TA. Untuk harta sebelum 2015 yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015. Untuk kebijakan 2 dan itu untuk orang pribadi dan badan. Nah, untuk kebijakan 2 hanya orang pribadi atas harta yang diperoleh 2016 sampai dengan 2020. Nah, kalau yang tadi ditanyakan sebelum hartanya diperoleh di bawah 2016 tapi tidak pernah mengikuti TA, ini masuk ke yang mana? Betul, kan begitu pertanyaannya, Pak. Ini kan ada pertanyaannya ya. Ada pasti pertanyaan ya, besar di situ. Ya, kan? karena kebijakannya itu tidak mengakomodir ini ya. Ya betul. Nah, ini sebenarnya ada yang namanya di tahun 2017 itu peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017 setelah undang-undang tax amnesty keluar yang namanya ketentuan pengungkapan aset sukarela dengan tarif final atau yang dikenal dengan pas final. Ya, pas final ini juga dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 165 tahun 2017. Nah, dengan pas final ini ditentukan bahwa yang belum mengikuti TA atau tidak mengikuti TA yang pertama tersebut itu bisa mengungkapkan hartanya melalui skema pas final ini. Pas final ya. Iya, jadi di situ ada tarif sebesar 30% untuk orang pribadi, kemudian 25% untuk wajib pajak badan, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu, seperti UMKM dan seterusnya. Dan tidak dikenakan sanksi, Pak. Tidak dikenakan Tidak dikenakan denda, sanksi, kan? yang 200% itu tidak. Inilah pas final tersebut. Dan pas final ini berlaku terus, begitu. Jadi sampai sekarang pun masih bisa dilakukan. Masalahnya sekarang sedang program tax amnesty. PPS. Ya, saya dia salah. Sekarang sedang program PPS selama 6 bulan. Berarti
yang Undang-undang tersebut? aturan terkait pas final ini tuh di freeze dulu Oh, oke. sampai dengan berakhirnya PPS di 30 Juni 2022. Setelah itu pas finalnya akan berlaku kembali. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, berarti yang bersangkutan bisa mengikuti program atau bisa mengikuti ketentuan sesuai dengan pas final ini, Pak. Bisa dia ikuti, tapi setelah program ini berakhir. Atau ada juga mekanisme yang lain kalau dimungkinkan atau diinginkan melalui pembetulan. Kalau memang wajib pajak merasa yang mau diungkap ini saya udah benar kok dan saya siap untuk segala konsekuensi, silakan melakukan pembetulan selama jangka waktu 6 bulan ini. Tapi tentu ada konsekuensinya, ya seperti itu. Tapi juga wajib pajak bisa mengikuti pas final ini. Jadi dia tidak ikut kebijakan 1, tidak ikut kebijakan 2, tapi dia ikut pas final. Pas final ini. Ya, setelah program ini berakhir atau pembetulan jika dirasa dia mau melakukan pembetulan dan dirasa memang data yang diperolehnya itu sudah lengkap seperti itu. Ya. Ada tambahan Bu Janli? Silakan Bu. Cukup ya. Oke, cukup. Nah ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Wajib pajak mendapatkan warisan. Warisan banyak Pak. Iya. Orang tua 2017 ya, harta tersebut belum dilaporkan SPT Pak. Iya. Dan SPT tahunan ya, wajib pajak maupun SPT tahunan orang tua. Apakah harta tersebut dapat dilakukan PPS? Misalnya kalau udah dilaporkan orang tua berarti aman, tinggal diwariskan kan? Ya, betul. Kewajiban untuk pajaknya udah diselesaikan orang tua. Ini sekarang orang tua juga tidak melaporkan. Iya. Ini bagaimana ini Pak? Iya. Makasih Pak. Jadi ini juga beberapa masyarakat juga banyak menanyakan inilah ya lewat kita resmi maupun kanal-kanal lainnya seperti itu. Dan yang jelas tadi sudah Bapak sebutkan juga, warisan yang belum terbagi itu sebenarnya merupakan subjek pajak. Ini sekedar intermezzo ya, pengetahuannya. Tapi jika sudah dialihkan ke ahli waris, itu memang menjadi penghasilan tidak kena pajak. Ya, sepanjang, nah tadi Bapak sebutkan, harta waris tersebut sudah dilaporkan di SPT si pemberi waris. Tapi kalau belum, berarti kan ada yang perlu diselesaikan di situ ya kan. Nah daripada itu menimbulkan pertanyaan atau permasalahan di kemudian hari, eloknya ikutlah PPS ini, gitu ya kan. Bisa nanti melalui nama pemberi warisnya untuk kemudian nanti setelah itu melakukan pembetulan ya, atau langsung si ahli warisnya misalnya yang melakukan pengungkapan. Nggak ada masalah kalau dipajak, yang penting uangnya dibayar, itu membayarkan. Iya, betul seperti itu. Tapi kalau memang masih ragu atau seperti apa ya, nanti bisa kita bertanya kembali ya kan, langsung lewat helpdesk dan seterusnya. Cuman di kesempatan ini bisa saya sampaikan, kalau dia belum dilaporkan di SPT si pemberi waris, berarti itu menjadi sesuatu yang harus diselesaikan. Masih ada kewajiban pajak. Kewajiban, iya betul. Karena kan warisan yang belum terbagi itu kan subjek pajak. Tadi saya sudah sebutkan. Dan di situ siapa yang penanggungnya? Nah inilah yang harus diselesaikan. Daripada nanti menjadi masalah, mumpung ada program ini, ya diikuti gitu, ya kan? Berarti kalau misalnya dia 2017, karena dia belum pernah ikut TA dan di jangka waktu 16 sampai 20, berarti dia ikut yang kebijakan 2. Kalau ini Pak terjadi misalnya pemberi waris juga tidak rapi Pak, TA juga tidak ikut, namanya kan orang tua Pak, kadang-kadang tidak mengerti, TA juga tidak ikut, waris SPT juga tidak rapi, ini kan tingkat kerumitannya lebih tinggi Pak. Itu bagaimana kan? Masih kan tidak tertutup kemungkinan ada yang demikian, keterbatasan pengetahuan informasi, ada mungkin ada pertimbangan tertentu, itu bagaimana Pak? Ya, jelas sih Bu, Pak Sian tadi sudah juga saya singgung. Kalau kita mau ikut program PPS ini, ya syaratnya tadi, ya. Kalau mau ikut kebijakan pertama, sudah harus pernah ikut TA. Dan dia atas harta yang diungkap sampai dengan 31 Desember 2015. Untuk kebijakan 2, orang pribadi, ya, atas harta yang belum dilaporkan di SPT tahun 2020 untuk perolehan 16 sampai 2020. Atau ikut lagi yang peraturan tadi. Atau kalau di luar itu, itulah tadi ada mekanisme pas final. Ya. Atau juga misalnya sudah yakin sekali, ya ini kan namanya sukarela. Mau ikut silakan, tidak juga nggak apa-apa, kan gitu.
sepanjang ada keyakinan di situ, oh saya harus ikut ini supaya saya nggak ada masalah nanti kemudian hari, Ya, silakan. silakan. Ya, ya. Tapi jika tidak, ya nggak ada paksaan gitu. Betul. Cuman nanti pasti ada konsekuensi kalau misalnya ternyata data itu tidak sesuai, kan begitu. Nah tadi balik ke pertanyaannya. Tidak rapi. Tidak Pemberi rapi. waris. Ini bagaimana? Ini kan merepotkan ke penerima warisan. Betul. Nah, kalau yang seperti itu, saran saya ya, kalau memang tadi perolehannya di 2016 sampai 2017, Kalau ke bawah itu, Pak? kemana Pak? Kalau 2015 ke bawah dia tidak rapi udah lama. Nah, kalau 2015 ke bawah dia tidak rapi, tapi nggak pernah ikut TEA kan, orang Nggak tuanya pernah. juga nggak pernah kan? Nggak pernah. Berarti satu-satunya jalan melalui mekanisme pas final. Pas final ya. Pas final lagi, Hmm. mau dia nanti atas pemberi warisnya atau ahli warisnya, yang penting harta itu diamankan lah, kan begitu Bu ya? Ya. Nah, seperti itu. Ya. Dan karena dia nggak bisa ikut kebijakan 1 atau kebijakan 2, berarti dia nanti ikut pas final Pas final, setelah program ini berakhir, karena sekarang masih di freeze Oke. selama 6 bulan ini. Dan kebijakan pas final itu boleh di pemberi waris atau penerima waris ya. Bisa, nggak ada Bisa. masalah. Yang penting kewajiban itu dibayar. Dibayar Ya. gitu. Mau di pemberi atau di penerima waris ya. Betul gitu. Ini Saya tambah Ya, sedikit silakan, boleh Bu. Pak melanjutkan pertanyaan Silakan Bu. Pak Sianyet Ya, tadi. silakan Bu. Tadi kan memang perolehan harta ini kita bilang lah dapat warisan ini adalah 2016 ke bawah Iya. ya Pak ya. Iya. Jadi kalau ikut pas final itu untuk perorangan juga bayarnya 30% Pak. Ya. Bagaimana kalau saya? Mm-mm. Ambillah kebijakan 2 Pak, saya bayar 14%. Itu Wah, mungkin. ini kita kan bicara sesuai ketentuan Bu, Oh ya. iya, Ya, baik, ya, ya. baik. Ya. Ah. Kalau ini sebenarnya waktu di kegiatan kita di awal inti kemarin mungkin sudah ada yang bertanya gini Nah, Bu. ini saya mengutip pertanyaan itu Iya, karena kan. saya waktu Ini itu masih juga- menggantung nih Pak. Ya. Nah, kalau kami kan harus menyampaikan sesuai ketentuan Bu. Iya. Iya, iya, betul. Sesuai ketentuan. Dan di undang-undang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya, yang melingkupi klaster PPS ini, Ya. itu sudah jelas menyatakan Ya. ini kebijakan 1 yang bisa ikut siapa, Ya. kebijakan 2 bisa ikut Alumni siapa. TA ini Ya. yang- Betul. Oke. ini. Kemudian diteruskan melalui PMK, ya kan, PMK 196 tahun 2021 yang menjelaskan lebih detail Ya. mengenai ketentuan PPS ini. Ya. Itu juga sudah dijelaskan siapa sih yang bisa ikut kebijakan 1 dan kebijakan 2. Iya. Nah, tadi saya hanya menyampaikan, Bu, ya, Baik. bahwa yang bisa mengikuti itu ya sesuai ketentuan itu. Ya, Kalau baik. dia belum pernah, berarti kan dia nggak akan, maksudnya dia ada harta sebelum 2016, tapi dia bukan alumni TA, dan itu bukan harta 2016 sampai Ya. 2020, dan dia orang pribadi misalnya, ya kan nggak bisa ikut di salah Nggak bisa satu ikut di salah kebijakan satu itu, ini, ya. gitu kan. Hanya bisa Gitu. melalui pas final. Pas final. Tapi memang tarifnya lebih besar. Iya, iya. Kan Jadi, begitu Bu, tapi tidak kan ada sanksi. terpikir, Tidak ada sanksinya, Oh, baik, gitu. Pak, ingat, kalau misalnya nanti di kemudian hari DJP yang menemukan, sanksi itu masih berlaku Ya, yang 200%. Benar-benar. Atau kalau dia tidak yang mengikuti TA sebelumnya, tetap ada sanksi. Tapi yang sanksi sesuai Undang-Undang KUP. Ya. Itu sanksi yang bunga, ya kan? Plus ada aplik faktor namanya, faktor kesalahan. Itu yang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang lama, Ya. ditambah Undang-Undang HPP ini. Ya, siap Pak. Jadi sanksi itu tetap berlaku, tapi kalau ikut pas final, sanksinya tidak dikenakan. Ya, ya. Baik. Gitu, Bu. Oke. Terima kasih Pak Kemal Sama-sama, Bastion, Pak. ya, Pak Mustafa dan Bu Janli yang sudah memberikan sharing. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, Benar. bukan hanya sahabat Tribunus, tapi semua lah ya, stakeholder, pebisnis, keluarga, individu, perorangan maupun badan. Pada kesempatan ini silakan mengikuti dan mencari tahu, mumpung masih ada waktu sampai di Juni ya, Pak ya. Ya, 30 Juni, Pak. Di 30 Juni 2022 silakan mengikuti. Kerapian sangat dibutuhkan karena semua sekarang kita sudah memasuki dunia yang sangat transparan. Ya. Sangat transparan. Digital semua dapat diketahui dengan jelas. Mari kita mulai rapi ke depannya. Untuk penutupnya saya dari Bu Janli memberikan penutup untuk sahabat Tribunus dan dilanjutkan ke Pak Mustafa ya. Ya. Bu Janli terlebih dahulu. Ya, silakan.
Terima kasih atas perhatiannya tadi selama 1 jam ya, dan mudah-mudahan dari obrol ringan tadi ya, tetapi yang namanya ringan tapi udah to the point ya. Di sini banyak pertanyaan teman-teman yang selama ini mungkin tidak terjawab, tadi udah diwakili oleh kami berdua untuk bertanya terus kepada penyuluh media kita. Mudah-mudahan dari penjelasan yang tadi kita sudah bisa mendapatkan definisi lah dari apa itu pengungkapan pajak sukarela ya, dan apa manfaatnya bagi kita. Tentu teman-teman semua sudah tahu apa manfaatnya bagi kita dan bagaimana akibatnya kalau tidak ikut, karena sekarang pertukaran informasi itu sudah sangat mudah dari berbagai negara. Kalau ada tabungan kita sudah bakal ketahuan sampai di sini. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan PPS ini, mungkin suatu hari kita akan menerima surat cinta terus Pak dari kantor pajak. Begitu dengan surat cinta saja hati sudah deg-degan ya Pak ya. Jadi marilah manfaatkan PPS ini yang memang program pemerintah untuk yang belum, bagi perorangan yang memang masih ada yang mau diungkapkan. Dan kembali ke masing-masing, kalau memang semua sudah diungkapkan mungkin dia tidak perlu ya Pak ya. Tetapi bagi yang masih ada mungkin karena kesalahan pada saat teks amnesti, kekurangan daftar atau bagaimana, silakan mengikuti PPS ini. Dan terima kasih semuanya, terima kasih kepada Pak Nasution yang memberikan informasi lengkap ini. Terima kasih kepada Pak Sianyak yang telah menyediakan diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Janli yang selalu mendukung program kebangsaan ya, untuk supaya Indonesia lebih baik lagi. Perhimpunan inti selalu mendukung program kebangsaan Indonesia. Dan penutup dari Pak Mustafa, penting ini untuk sedikit sampaikan kepada sahabat Tribuners. Silakan Pak. Sobat Tribuners sekalian, saya di sini sebagai wakil ya dari Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara 1 mengimbau ya kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini sesuai dengan kondisi masing-masing, dan ya silakan disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi seperti tadi disampaikan Bu Janli, jadi tidak ada surat cinta lagi ya, nggak ada deg-degan lagi, tapi semuanya diungkap secara transparan, terbuka ya, karena memang data sekarang juga sudah cukup banyak. Jangan sampai nanti jika tidak mengikuti program ini malah menyesal di kemudian hari. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya juga berterima kasih juga kepada Intim, Bu Janli, atas partisipasi yang luar biasa, keterlibatannya juga untuk mensuarakan ya program ini, dan juga kepada Tribun Medan, terima kasih banyak. Pak Sian, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kemudian Siap, hari. Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak Mustafa, penyuluh pajak Alimadiyah dari DJP Sumatera 1 yang sudah berkenan hadir memberikan sharing yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi sahabat Tribuners, dan kesempatan ya tentunya kita untuk merapikan, membuat lebih teratur, lebih transparan ke depannya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Janli dari Perhimpunan Inti Medan yang selalu mendukung program kebangsaan Indonesia. Kepada sahabat Tribuners, semoga sehat selalu untuk kita semuanya, sehat selalu, sukses selalu, dan manfaatkan program PPSN dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Thank you.